Pernahkah Anda membayangkan rasanya menjadi orang asing di rumah yang Anda bangun dengan keringat sendiri? Bayangkan, di usia 70 tahun, ketika kaki sudah sering gemetar dan mata mulai kabur, Anda tidak lagi dipandang sebagai ibu atau ayah yang dihormati. Anda berubah menjadi barang titipan. Anda ada di sana, di sudut ruang tamu, tapi kehadiran Anda hanya dianggap seperti perabot lama yang berdebu. Dilihat, tapi tidak dipedulikan. Ada, tapi tidak dianggap. Banyak orang tua di Indonesia saat ini sedang menelan pil paling pahit dalam hidup mereka. Bukan karena mereka sakit-sakitan, tapi karena mereka dibuang secara halus oleh darah dagingnya sendiri. Anak-anak yang dulu disuapi dengan penuh kasih, kini bicara dengan nada tinggi seolah orang tuanya adalah beban yang tak mengerti apa-apa. Kalau Anda merasa hari ini hidup Anda terasa sepi, atau Anda adalah seorang anak yang sedang sangat sibuk dengan dunia Anda, berhenti sejenak. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Video ini adalah cermin, sebuah refleksi tentang martabat yang hilang di usia senja, dan bagaimana seorang orang tua harus tetap berdiri tegak meski hatinya sedang hancur lebur di tangan anaknya sendiri. Tonton sampai selesai, karena di akhir nanti kita akan belajar bagaimana mengubah luka ini menjadi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Kita sering mendengar istilah anak durhaka dalam dongeng, tapi di dunia nyata, durhaka itu tidak selalu berarti mengusir orang tua ke jalanan. Di Indonesia, ada cara yang lebih halus namun jauh lebih menyakitkan. Membiarkan mereka ada, tapi mematikan rasa mereka. Banyak lansia yang merasa kehilangan martabatnya justru di depan anak kandungnya. Mereka diminta diam, disuruh menurut saja, bahkan dianggap terlalu tua untuk sekedar memberi pendapat. Sudah, Bapak Ibu diam saja, nggak tahu apa-apa. Atau, zaman sekarang beda sama zaman dulu, jangan cerewet. Kalimat-kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hati. Padahal, ingatkah kita? Dulu, lidah yang sekarang bicara dengan nada tinggi itu adalah lidah yang pernah kita ajari bicara kata mama dan papa. Tangan yang sekarang dengan mudahnya menepis nasihat kita adalah tangan kecil yang dulu kita pegangi erat-erat saat mereka belajar melangkah di atas tanah yang becek. Sekarang, lihatlah realitanya. Di ruang keluarga, orang tua seringkali duduk di pojok, memandang punggung anak-anaknya yang asik tertawa bersama gadget. Tidak ada yang bertanya, "Ibu sudah makan?" Atau, "Ayah, apa yang dirasakan hari ini?" Mereka hadir secara fisik, tapi secara rasa, mereka sudah lama dimakamkan dari pembicaraan keluarga. Mereka menjadi hantu yang hanya muncul saat jam makan atau saat diminta menjaga cucu. Ya, banyak orang tua yang akhirnya hanya dianggap sebagai pengasuh gratisan, bukan sebagai pusat kebijaksanaan keluarga. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa anak-anak zaman sekarang begitu mudah lupa? Jawabannya adalah karena dunia saat ini terlalu mendewakan logika dan pencapaian materi. Anak-anak merasa bahwa sukses yang mereka raih adalah murni kerja keras mereka sendiri. Mereka lupa bahwa di setiap tangga kesuksesan yang mereka daki, ada punggung ayah yang bungkuk karena memikul beban, dan ada lutut ibu yang lemas karena bersujud di tengah malam mendoakan mereka. Banyak orang tua merasa sudah berbakti hanya karena mereka rutin mengirim uang bulanan. Mereka merasa kewajiban sudah lunas dengan membelikan sembako, membayar tagihan listrik, atau membelikan kasur empuk untuk orang tuanya. Tapi dengarlah ini, orang tua tidak butuh kasur yang empuk jika tidurnya selalu ditemani rasa sepi. Mereka tidak butuh makanan mewah jika harus makan sendirian di dapur, sementara anaknya tertawa di ruang depan. Kasih sayang tidak bisa ditransfer lewat rekening. Kebaktian tidak bisa diukur dengan nominal. Egoisme dunia modern telah membuat kita lupa pada akar. Kita sibuk mengurus cabang dan daun supaya terlihat indah di mata orang lain, tapi kita biarkan akar kita kering dan membusuk di dalam tanah. Kita bangga dipuji atasan, tapi kita abai pada tangis diam-diam ibu kita di kamar sebelah. Jika saat ini Anda adalah seorang lansia yang merasa hancur karena perlakuan anak, dengarkan ini baik-baik. Kerutan di wajah Anda bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah peta perjalanan. Setiap garis di kulit Anda adalah saksi bisu dari setiap ujian yang berhasil Anda lewati demi anak-anak Anda.
Harga diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering anak Anda menelpon. Nilai Anda tidak jatuh hanya karena menantu Anda tidak menghargai keberadaan Anda. Nilai diri Anda adalah mutlak. Anda adalah pahlawan dalam cerita hidup mereka, meski mereka terlalu buta untuk melihatnya saat ini. Jangan pernah berpikir, apakah aku gagal mendidik mereka, atau apa gunanya aku hidup. Bukan Anda yang gagal. Anda sudah menjalankan peran sebagai orang tua dengan tulus. Jika mereka abai, itu adalah kegagalan mereka dalam memahami arti kemanusiaan. Jangan biarkan sikap mereka yang kurang ajar membuat Anda meragukan kemuliaan jiwa Anda sendiri. Anda tetaplah pohon besar yang memberikan keteduhan, meski orang-orang yang Anda lindungi justru mencoba menebang dahan-dahan Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika rasa sakit itu datang dari darah daging sendiri? Satu-satunya jalan adalah mengalihkan harapan. Selama ini, mungkin kita terlalu berharap pada balasan anak. Sekarang, saatnya arahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa pada setiap butir nasi yang Anda suapkan ke mulut anak Anda. Tuhan tidak pernah tidur saat Anda terjaga di malam hari mengompres dahi anak yang demam. Ketika dunia menjadi sunyi, biarkan sunyi itu menjadi ruang untuk Anda berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Tidak ada anak, tidak ada menantu, tidak ada tuntutan dunia. Hanya ada Anda dan Dia. Jangan simpan dendam. Marah hanya akan mengotori sisa usia Anda. Maafkanlah mereka. Maafkan bukan karena perbuatan mereka benar, tapi karena jiwa Anda layak untuk tenang. Maafkan mereka karena mereka tidak tahu bahwa suatu saat nanti, mereka juga akan berada di posisi Anda. Mereka hanya belum sampai pada titik kesadaran itu. Gantilah air mata kekecewaan dengan doa yang tulus. Ya Tuhan, lembutkan hati mereka. Doa orang tua yang terzolimi adalah senjata yang paling ampuh. Tapi gunakanlah senjata itu untuk melindungi mereka, bukan untuk menghancurkan mereka. Itulah puncak kemuliaan seorang orang tua. Hidup Anda belum selesai. Usia 70 tahun bukanlah ruang tunggu menuju kematian. Ini adalah babak baru. Jangan hanya duduk diam menunggu anak datang menjenguk. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Bergabunglah dengan komunitas, ikut pengajian, atau sekedar berkumpul dengan sesama lansia di lingkungan rumah. Di sana, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak sendirian. Berbagi cerita dan tertawa bersama orang yang memahami posisi Anda jauh lebih menyembuhkan daripada menunggu permintaan maaf yang mungkin tak kunjung datang. Hidupkan kembali hobi lama Anda. Jika Anda suka berkebun, tanamlah bunga. Jika Anda suka menulis, tuliskan sejarah hidup Anda. Tangan yang gemetar masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna. Jangan biarkan diri Anda menjadi pasif, karena kepasifan adalah awal dari rasa depresi. Dan yang paling penting, jika Anda masih memiliki kendali atas keuangan Anda, peganglah erat-erat. Jangan serahkan seluruh kemandirian Anda pada orang lain. Memiliki simpanan sendiri adalah bagian dari martabat. Bukan untuk sombong, tapi supaya Anda tidak perlu menunduk hanya untuk meminta biaya berobat. Teruslah memberi, meski sedikit. Berikan sedekah pada yatim atau beri makan kucing liar. Memberi akan membuat Anda merasa masih punya kuasa untuk bermanfaat. Rasa bermanfaat itulah obat paling manjur untuk jiwa yang sedang lara. Saudara-saudaraku yang sedang berada di usia senja, dunia mungkin berubah. Anak-anak mungkin lupa, dan rumah terasa asing, tapi kehormatan sejati Anda tidak pernah hilang. Anda adalah akar. Tanpa Anda, pohon keluarga ini tidak akan pernah ada. Meski akar itu tertimbun tanah dan tak terlihat, ia tetaplah penopang yang paling kuat. Jangan biarkan sikap abai orang lain membuat Anda kehilangan cahaya. Tetaplah kuat, tetaplah bijak, dan tetaplah mencintai dengan cara yang paling mulia. Karena pada akhirnya bukan berapa banyak anak yang memuji kita yang akan dihitung, tapi seberapa tulus kita menjaga hati di hadapan Tuhan sampai nafas terakhir. Jika Anda merasa video ini adalah apa yang sedang Anda rasakan, atau mungkin Anda tahu seseorang yang sedang berjuang di kesepiannya, bagikan video ini. Biarkan mereka tahu bahwa mereka berharga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di refleksi berikutnya. Mari tetap menjadi cahaya di usia senja.